kan ngomongin soal UMKM nih berarti adalah bisnis-bisnis usaha-usaha di mana yang bahkan penggeraknya itu bisa jadi perorangan gitu. Betul. Gak secara menyeluruh. Gua itu kemarin ini hadir barengan sama kita nih si Mas Anca. Mas Anca ngobrol nih, dia adalah komunitas UMKMologi. Nah di komunitas UMKMologi ini buat lo juga yang saat ini lagi nonton entah di IG Live ataupun di Zoom Live-nya, kalau lu pengen tergabung dengan komunitas UMKMologi, tinggal DM aja. Nanti kita akan bisa lebih banyak lagi ngobrol-ngobrol. Terus kayak hari ini juga kita menghadirkan Mas Farid. Jadi bisa sharing-sharing lah gitu. Kalau lu ada kendala gitu bisa lu sambil share. Coba kita sapa dulu Mas Anca. Halo, mic-nya masih mute nih. Coba kita. Mas Anca bisnisnya apa? Itu dia. Selamat malam Mas Anca. Halo, selamat malam. Mas Anca suaranya udah jelas masuk nih, udah langsung didengar juga Mas Farid. Silakan lu curhat ngobrol-ngobrol yang lu sampaikan kemarin di grup kita UMKMologi. Silakan Mas Anca. Oke. Curhatnya adalah aku sebenarnya basicnya di bidang kreatif ya, di bidang kreatif dalam arti kayak. Potong dulu Mas Anca. Kita boleh ngeliat wajahnya Mas Anca nggak sih? Videonya dinyalain gitu boleh nggak sih? Boleh nggak Mas? Oh emang harus ya? Enggak harus. Cuma si Fahri agak ganjen aja Cak. Kok ya kenapa jadi gua ganjen? Karena biar komunikasi enak gitu, virtual berasa virtual langsung gitu loh. Ya udah lanjut Mas Anca. Sorry lanjut. Oke. Saya nih sebenarnya di bidang kreatif, jadi kayak production house gitu. Nah selama 2 tahun ini terdampak banget sampai istri saya jago banget jualan. Dari mulai jual motor, jual emas kawin, terus jual TV gitu ya kan. Ya kan? Dan akhirnya mau coba main di ya udah UMKM kita coba buka kopi ya kan, kayak warkop gitu. Ya pokoknya bersyukurnya adalah warkop ini yang bisa ngasih pemasukan untuk hariannya gitu. Kasih tau dong daerah mana nih warkopnya, kali aja ada yang dengerin bisa nyamperin gitu. Di daerah Tangerang Selatan, tepatnya di Pamulang. Oke. Gitu. Makanya aku mau sharing-sharing sama Mas nih, gimana sih untuk apa ya? Terkadang kan mood kita nih suka naik turun kan sebagai wirausaha gitu ya kan. Tidak bisa selalu konsisten karena kebanyakan orang harus konsisten. Nah, mengatakan itu lebih mudah dibandingin dalam prosesnya itu gitu. Makanya mau minta ilmunya nih, sharing-sharing gimana sih untuk pertahanin komitmen dalam berwirausaha itu gitu. Oke. Mas Anca sebagai kreatif di PH itu kerja di PH itu kan ya berarti? Aku yang punya. Wow. Anca jadi punya PH juga, punya warung kopi juga. Jadi cuman ketika PH-nya terdampak ya, mulai ngebangun si warung kopi ini gitu ya? Betul. Oke. Jadi kalau gue simplify nih Mas Farid nih ya, Mas Anca tuh kendalanya adalah butuh tahu mentality apa yang perlu dimilikin gitu untuk jaga si konsistensinya. Terutama kan kondisi lagi sekarang kayak gini tuh ngebangun warkop gitu, barangkali Mas Anca juga posisinya sekarang yang ngebangun aja, kayaknya ngeliat peluang bahwa ini harus digerakin semuanya nih, gue nggak bisa bergantung sama PH. Betul nggak gitu Mas Anca? Betul ya, kurang lebih gitu ya. Oke, jadi gimana Mas Farid nih? Jadi kalau misalnya gue dengar ceritanya sih mungkin harusnya Mas Anca tadi gue pikir Mas Anca tuh kerja di ini Mas, di PH orang PH-nya gitu. Itu iya kan? Tapi kan PH-nya punya sendiri, artinya sebetulnya pasti udah lebih mapan secara mentality. Tapi bener Mas, masalah konsistensi, masalah komitmen gitu. Ini gue bangun usaha tuh 2009 ya. Itu sampai dengan 2014 atau 2015 itu gue masih sering mikir, kadang kadang muncul, ngapain sih gue ngelakuin ini semua gitu? Ngapain sih gue ribet-ribet amat? Atau gini gue tinggal masuk PNS aja udah tenang hidup gue segala macam. Perasaan itu kadang masih suka muncul ketika ada masalah-masalah yang misalnya cukup mengganggu lah, mungkin masalah karyawan lah, nyari klien, nyari project gitu. Dan dulu tuh 2009 itu gue diingetin sama ada mentor bisnis gue pertama, karena kan gue switching kan. Dia bilang ngejaga momentum itu penting, ngejaga momentum. Jadi waktu itu dia nanya, Mas Farid suka main basket nggak? Oh suka. Nah, kenapa Pak gitu? Tahu nggak kenapa kalau misalnya kita lagi nyerang nggak masuk, musuh nyerang masuk, kita nyerang lagi nggak masuk, musuh nyerang masuk, terus pelatih kita minta time out.
Terus saya bilang, emang kenapa? Sebetulnya itu buat ngerusak momentumnya. Oh. Gitu, supaya si musuh itu nggak terus masukin terus, dan kita tidak terlalu terhanyut pada kegagalan kita setiap lagi nyerang. Gue kan basket juga ya. Gue pikir itu karena memang strategi kan? Strategi ambil ngomelin aja gitu. Itu ada part buat ngerusak momentum musuh. Oke. Terus waktu itu dia bilang, Mas Farid kalau kayak begini, kalau bisa sering-sering bergaul dengan yang sepemikiran. Gitu, mungkin baca informasi, cari buku yang emang memperkuatkan mental kita ya. Gitu, karena jangan sampai nanti nongkrong sama teman-teman yang profesional atau yang pekerja tergoyang gitu. Betul. Saya ngelihat mereka sudah settle apa segala macam, kok mereka hidupnya enak banget, kemana-mana rapi. Dulu saat itu gue mau kemana-mana pakai jeans, pakai sneakers gitu. Karena mental kita belum sekuat itu ketika itu. Dan gue ngalamin banget memang. Akhirnya ya ketika itu gue sempat menjauh lah dari aktiviti yang gue rasa bisa mengganggu momentum gue ketika itu. Gitu. Tapi memang sih ya saya rasa Mas Anca juga tahu nih Mas ya, ngejalanin bisnis kan nggak semudah yang ditulis di buku gitu ya, nggak semudah yang diucapkan motivator gitu. Banyak lagi tuh, banyak lagi motivatornya, banyak bukunya, banyak kita serap semua, kenapa kagak bantu juga ya? Iya benar. Akhirnya gue sendiri nih Mas Anca nih ya, tapi ini personal opinion gue dulu 2009 mulai bisnis itu, demam entrepreneur tuh belum kayak sekarang. Jadi belum banyak kayak di YouTube, di buku, di Gramedia segala macam tuh informasi tentang kewirausahaan tuh belum banyak. Gue bolak-balik cerita, buku bisnis cuman satu yang dulu gue temuin, itu Cara Gila Jadi Entrepreneurnya karya Purdi Chandra, pendirinya Bimbel Primagama. Yang selebihnya nggak ada. Tiba-tiba ada gue baca, nemuin buku 1001 usaha yang bisa dilakukan dari rumah. Dulu tuh 2009. Oke. Gue baca, pas gue lihat ini penulisnya seorang dosen. Ya gue tidak menyalahkan profesi sebagai dosen ya. Benar. Maksudnya bagaimana caranya seorang dosen bisa ngasih tahu orang usaha apa yang bisa dilakukan dari rumah dan berhasil gitu. In a way pemikiran lo merasa bahwa kayak referensi yang gue perlu cari lainnya adalah yang dari seorang praktisi. Betul. Gitu kan? Dan ketika itu nyarinya susah. Sekarang kan udah banyak lah webinar, seminar segala macam. Jadi kalau balik lagi ke mentality, gue akuin Mas Anca, apalagi pandemi ya. Ini kan pandemi kan juga banyak melahirkan ini ya, entrepreneur dadakan ya. Entah karena keterpaksaan lah, atau emang karena udah diniatin gitu. Cuman apapun itu, mentality itu mesti dipaksain sih Mas Anca. Kalau pengalaman gue ya, itu gue benar-benar ada satu hari yang ngerasa 24 jam kurang, tapi ada satu hari yang gue ngerasa nggak ngapa-ngapain gitu kelamaan. Di momen gue ngebangun bisnis ya 2011an lah. Itu kalau nggak kuat mental tuh ya pasti ya tadi gue bilang momentumnya bisa rusak lah. Benar. Terus kalau maksain itu emang jalanin aja Mas, berarti Mas. Paksa itu berarti kalau satu hari udahlah gue mau menyerah, tapi nggak boleh nih, udah ngomong sama diri sendiri aja gitu. Nggak perlu ada asupan lainnya gitu, kayak mungkin cari temen yang tepat. Itu penting. Itu penting. Gue nggak tahu Mas Anca partneran nggak Mas di bisnis Mas? Jadi bisnis ini sebenarnya kalau di PH itu awal partneran gitu. Okay. Psikologi tim itu lebih sulit lah dibandingin kita bayar orang bayaran gitu kan. Oke. Nah itu dia. Makanya ketika ada suatu problem internal, dia memutuskan untuk mundur, ya sudah, gue jalanin sendiri gitu. Oke. Ya, alhamdulillah. Untuk di pandemi ini, ya gue akhirnya merapat ke segi instansi lah. Dari situ ada customer-nya. Jadi lebih ke apa ya, yang gue pikirkan adalah gimana tim gue ini bisa makan besok gitu loh, yang ada di pikiran gue. Nah, walaupun job murah gue ambil gitu kan. Gak apa-apa, gue gak ngambil 1.000 perak pun gak masalah. Karena dari awal pun gue lulus kuliah di 2014 itu, ketika bokap gue membodoh-bodohi gue karena gue gak ambil ijazahnya gitu kan. Karena gue pikir gue ambil ijazah gue pasti bakalan kerja, gue bilang. Akhirnya ya gue apapun jatuh bangun, ya kebanyakan jatuhnya sih sebenarnya gitu kan. Masih bangun nih, tapi masih ngobrol sama kita nih, masih bangun kayaknya. Makanya kalau di usaha kopi ini kan kadang hujan aja males banget buka gitu. Iya. Oh di warung kopi ini ada karyawan nggak Mas Anca? Belum, masih gue jalan sendiri sih, karena masih baru-baru banget, baru merintis. Kan kata orang katanya usaha baru itu harus kita jalanin dulu sendiri katanya.